Sahabat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita sudah masuk di triwulan kedua dengan judul Perjanjian Kekal Allah dan sudah di pelajaran kedua dengan judul Perjanjian Utama. Seperti biasa sudah hadir sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan akan memperkenalkan diri, serta pertanyaan hari ini adalah pernah nggak kamu dijanjin sesuatu tapi tidak ditepati atau istilahnya di PHP-in lah. Silakan. Shalom, nama saya Hendra Tambunan dari Cimahi Jamrut. Bukan pernah lagi, kayaknya sering. Sering banget ya, kamu korban PHP ya? Jadi pernah ada, waktu masih kuliah pernah ada teman gitu kan. Jadi ada pertandingan gitu kan, basket gitu, terus ya udah pokoknya kalau nanti kita menang takdir deh di sini gitu kan. Tapi sampai sekarang kayaknya sendiri sudah lupa kan janjinya itu. Tapi menang. Menang. Gitu. Oke, thank you Norwan sudah berbagi cerita. Nah, kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Norman dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya lagi berpikir-pikir, apakah seorang pendeta lebih sering di PHP-in? Sering juga sih. Sering juga ya? Kan pendeta itu manusia juga. Pernah sering malah Yola ya. Oh, nanti gini ya, nanti kamu ini ya biasalah. Orang kan nggak bayar bikin janji itu kan nggak bayar. Menepati janji yang perlu bayar. Bayar itu adalah sesuatu yang harus kita keluarkan kan itu. Seperti pelajaran Sekolah Sahabat triwulan yang lalu kan apa? Ini gratis tanpa bayar. Ya kata siapa? Kan tetap aja ada transaksi di situ. Panitia keluarkan untuk beli yang mau dibagikan kira-kira begitu. Sering di PHP-in. Dan yang paling pas ingat sekarang ya, dulu saya naik mobil temen pendeta juga. Udah perlu tahu pendeta apa dan siapa pendeta itu. Jadi saya lihat di dashboard mobilnya itu ada kacamata hitam. Saya suka ini dong, bolehlah kasih saya bilang gitu. Saya minta gitu. Oh udah nantilah, gampang nanti aku kasih lah. Kalau nggak salah itu udah sekitar 17 tahun yang lalu ya, saya masih ingat itu. 17-18 tahun yang lalu itu. Dia bilang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan masuk di pelajaran kita untuk ayat hafalan dan doa. Silakan Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami akan memulai diskusi Sekolah Sahabat kami. Kiranya Engkau memimpin diskusi ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Kayola dan Pendeta Panjaitan yang akan memimpin diskusi ini. Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka Bapak, agar dapat memimpin diskusi ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Ampuni kami kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Seperti tadi cerita awal kita, banyak kali manusia bukan hanya di PHP-in tetapi juga berjanji palsu gitu ya. Bukan hanya kita yang disakiti, tapi kita juga menyakiti. Nah, pelajaran kita mengenai perjanjian membahas perjanjian Allah dan umatnya. Berbeda dengan perjanjian manusia yang seringkali tidak ditepati, yang sering sekali lupa gitu, atau memang dari awal bohong aja gitu. Allah selalu menepati janjinya. Dan janji Allah bahkan kita lihat di sepanjang Alkitab, secara spesifik pelajaran kedua ini membahas mengenai perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Musa, bahkan perjanjian yang kita bisa sebutkan perjanjian baru. Kita melihat dalam cerita-cerita di Alkitab bahwa Allah selalu menepati janjinya. Allah itu setia pada janji-janjinya.
Allah itu bukan seperti manusia yang bisa lupa atau bisa saja memang sengaja tidak mau menepati janjinya, atau bahkan sudah berjanji tapi tidak sanggup. Apa yang Allah katakan itulah yang Allah lakukan karena Ia setia pada janjinya. Kita baca di paragraf yang pertama, pelajaran Sabat petang. Pekan ini adalah ringkasan singkat dari keseluruhan Triwulan ketika kita mempelajari tiap hari perjanjian-perjanjian awal, yaitu perjanjian-perjanjian yang dalam caranya tersendiri memaparkan manifestasi kebenaran zaman ini dari perjanjian yang sesungguhnya, yang disahkan oleh darah Kristus di Kalvari, yang kita sebagai orang Kristen masuk ke dalam bersama Tuhan kita. Jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari pertama. Silahkan, Norman. Hari pertama judulnya hari Minggu dasar-dasar perjanjian. Nah ini unik karena sekolah sahabat kita membuka dengan kata perjanjian itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu namanya berit. Berit atau berit itu pendeta? Berit ya, benar berarti. Berit itu yang artinya juga merupakan wasiat atau surat wasiat, yang berarti ada ikatan terhadap dua orang atau ya terhadap dua oknum gitu bersama-sama. Nah, kata berit ini atau kata perjanjian ini atau si wasiat ini, dia kalau di sekolah sahabat kita dijelaskan bahwa itu bisa mengikat antara manusia dengan manusia atau mengikat antara Allah dengan manusia. Nah, tapi secara khusus sih penggunaannya ini lebih ditekankan untuk secara rohani, antara perjanjian antara Allah dengan manusia. Sekolah sahabat kita kembali, penulis mencoba menjabarkan gitu kan, dalam kitab suci itu atau dalam sebuah perjanjian di kitab suci itu ada berapa unsur yang digunakan. Sekolah sahabat kita ada mencatat 3 unsur yang digunakan. Unsur yang pertama adalah Allah menerukan janji-janji perjanjian itu dengan satu sumpah, yang artinya adalah ya kalau bahasa manusia kayak saya bersumpah bahwa saya akan ABCDFG. Jadi ada satu sumpah yang Allah pegang. Yang kedua adalah setelah adanya sumpah tersebut, maka adanya kewajiban yang harus dituruti. Dalam artian kalau kita ingat 10 hukum, nah 10 hukum itu merupakan bagian dari kewajiban yang harus dituruti gitu loh. Setelah Allah memberikan sumpahnya, maka nih sumpahnya nggak cuma dari saya ya, tapi nih kamu ada kewajiban nih yang harus kamu turutin. Dan yang ketiga adalah cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan rencana keselamatan. Jadi setelah Allah bersumpah, lalu Allah memberikan kewajiban, nih ada yang Allah ingin genapi gitu loh, melalui Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Ini sangat jelas ketika di perjanjian lama ada sistem korban bakaran, yang dimana kan sebenarnya sistem korban ini kan awalnya ditujukan untuk ini loh, bahwa rencana keselamatan itu seperti ini gitu loh. Akan ada nanti Tuhan mengutus anaknya yang akan mati di kayu salib, yang akan membebaskan orang-orang. Namun sayangnya sistem seperti ini mungkin dimengerti oleh bangsa Israel, tapi ya berkali-kali aku rasa juga mereka meremehkan gitu, kayak ya saya sudah hidup bertahun-tahun tapi tidak datang juga Tuhan ini. Tapi tetap harus mempersembahkan korban bakaran. Lagi-lagi sekolah sahabat kita di alinea terakhir menekankan melalui upacara-upacara korban, orang yang bersalah mendapatkan pengampunan dari dosa dan bebas dari rasa bersalah. Berkat-berkat perjanjian itu dapat dipertahankan, dan dengan demikian pertumbuhan rohani, memulihkan citra Allah dalam kehidupan dapat terus berlangsung, bahkan jika manusia gagal mempertahankan nasib mereka dalam persetujuan itu. Jadi yang aku tangkap di hari Minggu ini adalah bahwa dasar-dasar dari perjanjian ini, dari perjanjian yang Allah ikat dengan manusia ini adalah salah satu tujuan utamanya adalah memulihkan kembali citra Allah yang telah hilang sebelumnya kembali kepada manusia gitu loh. Memulihkan kembali apa yang Tuhan inginkan. Tapi dengan catatan adalah ini perjanjian dua pihak aja ya. Kita nggak bisa nuntut kepada Allah doang, tapi juga Allah nuntut kepada kita
nurut gitu loh. Jadilah penurut sesuai dengan perjanjian yang telah diikatkan. Nah, seperti itu yang aku dapatkan. Oke. Tadi poin yang aku garis bawahi dari Norman yang jelaskan bahwa perjanjian itu meliputi dua belah pihak, dan itu jelas ya. Perjanjian di mana-mana ada dua belah pihak minimal. Biasanya kalau di surat itu nama ini, alamat, apa, nomor identitas dan segala macam yang selanjutnya akan disebut sebagai ini pihak pertama, lalu pihak kedua gitu. Nah, dan biasanya memang perjanjian itu ada kayak barter lah ya, istilahnya transaksi. Saya akan melakukan ini, kamu akan melakukan ini. Bagaimana dengan perjanjian Tuhan? Tadi kalau yang Norman katakan memang ada juga part yang kita sebagai manusia harus lakukan. Kalau saya lihat di Kejadian 3 ayat 15, pelajaran pekan lalu Pak Pendeta, Allah memberikan janji itu sepertinya ya saya akan memberikan kamu pembebas, tidak peduli apa yang terjadi. Dia akan membebaskan kamu dari dosa, dari rusaknya hubungan ini. Bagaimana menurut pendeta? Itulah arti daripada Allah itu adalah kasih agape. Boleh nanti dicek, kasih agape itu tidak ditulis dalam bahasa Inggrisnya love, tapi charity. Arti charity itu adalah kasih yang berlandaskan prinsip. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi, Allah lebih dahulu mengasihi. Nah, Allah mengasihi itu lebih dahulu tidak dipengaruhi oleh tindakan manusia itu. Walaupun Allah tahu sekali waktu manusia itu akan jatuh, tapi dia tetap laksanakan. Itulah kasih agape, charity yang kasih berlandaskan prinsip, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau boleh tambahkan Yola, Ya. Jangan kita terjebak dalam satu situasi bahwa kita melakukan sesuatu baru perjanjian itu bisa berfungsi. Ya, artinya jangan sampai terjebak karena kita melakukan sesuatu kita diselamatkan, bukan itu. Tidak ada orang yang berjanji kalau tidak didasari oleh rasa percaya lebih dahulu. Ya, contohnya saya dengan Norman janji, lalu Norman memegang janji saya. Kalau tidak ada rasa percaya di antara kami, tidak ada hubungan dan tidak ada rasa percaya, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi, kita akan pelajari hari-hari berikutnya. Nanti akan kita pelajari Nuh, Abraham, Musa dan sebagainya. Mereka mempercayai Allah lebih dahulu, lalu Allah menjalankan bagiannya, baru manusia juga menjalankan bagiannya. Kita akan pelajari apa-apa saja yang mereka lakukan bagian mereka masing-masing. Makasih. Baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita lanjutkan selain satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Perjanjian dengan Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, di dalam ayat di atas, kata perjanjian itu muncul untuk pertama kali dalam kitab suci dan dalam konteks ini. Dan dalam konteks ini Allah berkata kepada Nuh tentang keputusannya untuk menghancurkan bumi karena dosa yang sudah sangat luas dan terus menyebar. Kita melihat bahwa saya nggak bisa membayangkan ya, kira-kira dosa pada zaman Nuh itu sudah seperti apa gitu. Sampai-sampai istilahnya Tuhan melihat kejahatannya itu sudah naik sampai ke langit gitu, sudah nyampe ke surga lah istilahnya. Segala yang diangan-angankan oleh manusia itu semuanya jahat. Sampai Tuhan memutuskan, oke, kita akan istilahnya habiskanlah angkatan ini gitu. Tetapi inilah perjanjiannya, bahwa Allah berjanji melakukan perjanjian dengan Nuh. Dan pada saat kejadian Nuh ini, tadi yang pendeta sudah jelaskan itu benar banget, karena nggak mungkin
Nuh mau istilahnya mau melakukan apa yang Tuhan suruh, kalau nggak duluan percaya gitu. Justru karena Nuh percaya kepada Allah, makanya ketika Allah katakan, aku akan mengadakan perjanjian, kamu akan selamat dengan istrimu, anak-anakmu, istri anak-anakmu, kalau kamu melakukan hal ini, membuat bahtera. Bahkan di sini dikatakan Allah berkata kepada Nuh bahwa akan ada air bah. Catat di sini bahwa Nuh itu nggak tahu air bah itu seperti apa. Hujan dari langit pun itu belum pernah, air dari turun dari langit pun itu belum pernah terjadi gitu. Jadi mungkin nggak kebayang juga ya air bah itu kayak gimana ya Tuhan. Kenapa saya harus buat bahteranya di atas gunung ya? Kan biasanya kalau buat kapal di pinggir dekat-dekat laut gitu. Tapi Nuh percaya dan Nuh menurut. Dunia akan dihancurkan, tetapi Allah membuat satu kesepakatan dengan dia di mana dia berjanji menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi taruhannya sangat tinggi. Karena jika Allah tidak memegang janjinya, maka tidak peduli apa yang Nuh lakukan, dia pasti telah dilenyapkan bersama-sama dengan seluruh dunia. Jadi ketika kita katakan bahwa janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan kepada Nuh bukan artinya Nuh buat satu bahtera yang besar. Nanti mungkin saya akan selamatkan kamu dan anak-anakmu. Saya mungkin akan selamatkan keluargamu. Tidak seperti itu, tapi jelas bahwa aku akan menyelamatkan. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anakmu, istrimu, istri anak-anakmu. Kalian satu keluarga akan selamat. Jadi kita kembali belajar melalui pelajaran hari Senin perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tetap kepada janjinya dan menepati janjinya. Di dalam pelajaran ini khusus mengenai cerita Nuh. Mungkin ada pendeta yang mau ditambahkan. Ya, jadi kembali yang mau saya tambahkan, kalau orang Jawa katakan nggak ujuk-ujuk gitu loh. Ya. Nggak, artinya hubungan antara Allah dan Nuh itu sudah terjalin lama. Dan itu hubungan yang lama itu menciptakan rasa percaya satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah membuat satu perjanjian. Oke, ini actionnya dari Allah duluan. Aku akan binasakan semua dan aku akan menyelamatkan kamu. Nah, supaya kamu selamat, buat seperti ini. Nah, yang menarik itu di Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Seperti yang Norman katakan, kalau ada dua belah pihak yang berjanji, ada yang memberikan janji, ada yang menerima janji, lalu ada apalagi dikatakan di sana kewajiban yang harus dilakukan, ya apa sih kamu ini. Lalu yang ketiga adalah dari pihak kedua istilahnya, yang Yola tadi katakan, pihak pertama katakan ini, lalu ada materi apa harus diikuti, lalu pihak kedua harus mengikutinya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa tidak mungkin terjadi sebuah perjanjian kalau tidak ada ikatan hubungan dan saling percaya satu dengan yang lain. Nuh juga begitu, dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Lalu Tuhan berani cerita kepada Nuh seperti itu karena hubungan mereka sudah baik. Lalu Nuh bisa selamat, bukan diselamatkan, Nuh bisa selamat oleh karena ayat yang ke-22 tadi. Dia melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Artinya sesuai dengan apa yang ditulis dalam perjanjian itu, di berita acara BAP lah istilahnya. Berita acara perkara yang terjadi saat itu. Itulah yang terjadi, dan itu akan berlanjut kepada kepada Musa, kepada Abraham, dan juga kepada kita sekarang. Seperti yang saya katakan juga di sebelumnya, kita jangan terjebak dalam suatu situasi bahwa kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Tidak, bukan seperti itu. Tapi oleh karena ada iman kita, ada perjanjian, lalu
perjanjian itu akan berfungsi, rencana itu akan berfungsi kalau kedua belah pihak melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak heran Rasul Paulus pernah katakan, kerjakan keselamatan. Hanya kita lakukan bagian kita, karena kita percaya bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan lebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Nah, ini perjanjian Abraham, Pak Pendeta. Biasanya orang Kristen kalau sudah ngomongin Abraham, pasti yang diingat Bapak orang percaya. Yang diingat perjanjiannya dengan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 3 ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi kalau kita baca Ulangan ya, saya ulangi ini, apa sih arti berkat dengan kutuk ya? Ulangan 11 ayat 27-28. Berkat itu adalah waktu kita menurut, kutuk itu waktu kita tidak menurut. Pengertian lainnya adalah berkat itu adalah relationship yang bagus, kutuk itu adalah terputus hubungan. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil satu pengertian, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Artinya Allah lah yang memulai hubungan itu. Ya, Allah lah yang memulai hubungan itu dengan Abraham. Lalu Abraham yang akan membawa informasi hubungan itu kepada orang lain. Tidak heran lah sebenarnya, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu pengertian dari ayat yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang kita tadi Yola katakan, bahwa memang Abraham itu adalah bapa segala orang percaya. Tetapi yang mau saya ceritakan adalah, tadi saya sudah katakan, Nuh dengan Allah tidak ujuk-ujuk terjadi. Itu sudah disingkat, fokusnya adalah bagaimana Allah menyelamatkan Nuh melalui bahtera itu. Nah sekarang dalam dunia kejadian Abraham, Allah mau menekankan bagaimana hubungan itu terjadi jatuh bangun. Kalau kita lihat kehidupan Abraham, itu tidak baik-baik banget gitu loh. Berapa kali dia bohong kan? Ya. Berapa kali dia tidak percaya kepada Allah dengan janji-janjinya. Ya, berapa kali dia bohong, dia katakan kepada orang lain, ini bukan istri saya, ini saudara saya, ini memang secara administrasi kartu rumah tangga bukan saudara langsung tapi saudara jauh. Lalu berapa kali janji yang sangat kita ingat, janji waktu Allah berjanji mau memberikan anak kan? Ya. Kan tertawa Abraham, istrinya juga tertawa kan? Loh, kenapa kamu ketawa? Enggak, karena begini kan gitu. Nanti apa itu menunjukkan ketidakpercayaan. Jadi poin saya mau saya sampaikan adalah, tidak ada orang bisa berjanji dua belah pihak kalau tidak ada rasa percaya. Itu yang mau saya kembali tekankan. Lalu yang berikutnya, terjadinya sebuah kepercayaan dan perjanjian itu tidak ujuk-ujuk gitu loh. Ada proses naik turun, ya pasang surut dan lain sebagainya seperti Abraham. Sehingga ada judul lagu kan, titik-titik juga adalah manusia kan gitu. Abraham juga sama seperti kita. Dan saya bersyukur bahwa itu dimunculkan. Kenapa? Abraham bukan Superman. Dia manusia biasa sama seperti kita, yang mempunyai pasang surut hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Lalu yang ketiga adalah, yang menarik dari Abraham adalah, apa yang Allah katakan kepadanya, dia lakukan. Walaupun tadi ada proses itu kan. Pertama apa? Allah katakan, kamu keluar deh dari keluargamu. Pergi ke tempat yang mana akan ku tunjuk. Dia pergi. Lalu Allah katakan, oke, kalau begitu, kemana kamu pergi, buka deh mesbah. Abraham buka. Gitu. Walaupun sebelum itu dilakukan, ada proses. Ada proses. Lalu yang berikutnya, Allah juga katakan, kan itu yang puncaknya. Kamu akan punya anak. Tapi prosesnya kan panjang. Ke Hagar dulu, kemana dulu.
nggak percaya dulu, walaupun akhirnya Abraham ikuti. Dan yang paling fenomenal lah ya istilahnya, viral lah istilah sekarang itu, pada waktu Allah minta Abraham mempersembahkan anaknya, itu puncak daripada daripada ujian, daripada eh, kepercayaan, penyerahan Abraham kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu yang saya melihat. Jadi kembali, keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Allah melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Maka perjanjian itu akan berfungsi dengan baik, dan apa hasilnya? Ya keselamatan menjadi bagian kita. Oke. Ada pertanyaan pendeta. Ya. Kejadian 15 ayat 6. Ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Ini ayat ini beberapa kali sering ditanya ketika kita membahas mengenai cerita Abraham lah ya. Percaya saja itu sudah dihitungkan sebagai kebenaran. Gimana penjelasannya Pak Pendeta? Baik. Kembali, ayat ini kan bukan cerita pertama Abraham mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ini kan di pertengahan lah, boleh saya katakan kan. Jadi dari awal itu, waktu Tuhan panggil, Abraham keluar kamu dari situ. Karena imannya dia ikuti. Nah, kalau boleh saya katakan begini ilustrasinya Yola dan pemirsa, kalaupun ambil waktu sedikit, contoh saya dengan Norman. Saya bilang, Norman, nanti siang kamu ke rumah saya ya. Ngapain Pak Pendeta? Udah datang aja deh. Dia datang. Satu kan gitu. Berikutnya, Norman, nanti pekan depan atau 2 pekan depan ke kantor ya. Kenapa Pendeta? Ada deh. Dia datang. Dapat. Lalu yang ketiga, keempat. Lalu yang kelima. Karena keyakinan Norman, akan gitu ceritanya. Karena keyakinan Norman diperhitungkan oleh Pendeta David orang yang benar. Kok bisa begitu? Dulu Norman itu bandel. Contoh saya. Dulu nakal gini-gini, tapi saya panggil dia ke rumah saya, dia mau. Bisa dapat ya. Jadi kembali, ayat ini dicatat bukan di awal perjalanan kehidupan Abraham, bukan, tapi sudah beberapa kali Abraham melakukan itu, sehingga dicatatlah ya, karena imannya lah dia dianggap benar. Kira-kira seperti itu ya lah. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta penjelasannya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Rabu, silakan Norman. Hari Rabu judulnya Perjanjian dengan Musa. Nah, ini menarik karena kalau ngomongin perjanjian Tuhan dengan Musa, ya ada beberapa yang banyak, beberapa janji ya, banyak. Tapi ada satu hal yang paling menonjol, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu Tuhan memberikan ke-10 hukum, yang dimana ternyata konteks ke-10 hukum itu diberikan, itu konteksnya adalah penebusan dari perbudakan yang selama ini telah mereka alami. Itu makanya ada ke-10 hukum itu, dan itu berisi, kalau sahabat kita bilang, berisi syarat-syarat korban untuk pendamaian dan pengampunan dosa. Nah, jadi karena itu, maka konsep semua perjanjian yang telah Allah berikan kepada Musa, itu juga merupakan perjanjian anugerah, kita bilangnya? Perjanjian kasih Allah yang diberikan kepada umatnya, atau kepada bangsa Israel pada saat itu. Uniknya lagi adalah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel itu merupakan pengulangan dari apa yang telah Allah janjikan kepada Abraham. Dan sekolah sahabat kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hubungan spesial Allah dengan umatnya, sama seperti hubungan Allah dengan Abraham. Yang kedua adalah mereka akan menjadi bangsa yang besar. Ini janji yang jelas ya, yang telah Allah berikan kepada Abraham. Dan yang ketiga adalah penurutan dituntut. Lagi-lagi Allah menekankan adanya penurutan kepada bangsa Israel, gitulah. Urutan yang Allah berikan ini itu kurang lebih sama dengan ketika
Tuhan ingin menyelamatkan manusia, atau sama dengan Injil gitu kan, yang dimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dulu, baru memberikan hukum untuk dituruti. Maka sama seperti Allah mengirimkan anaknya, pertama-tama Kristus menyelamatkan kita dari dosa, kemudian kita menghidupkan hukum-hukumnya dalam diri kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pendeta, ini kalau kita ngomongin perjanjian dengan Musa tadi kan, ini merupakan pengulangan dengan Abraham. Apakah memang janji Tuhan terlambat, atau memang Tuhan kasih mau sebuah sebuah penyelarasan gitu loh, jadi satu timeline begitu, atau bagaimana itu, Pendeta? Kenapa sampai diulang gitu? Ya, Norman, Allah tidak pernah terlambat ya. Dia selalu memberi jawaban dan pertolongan tepat pada waktunya. Walaupun kadang kita menilai itu sedikit mundur. Oke. Lalu yang berikutnya, apa sih hubungannya Nuh, Abraham dan Musa dan bangsa apa? Bangsa Israel. Saya melihatnya begini, Allah memberikan janji kepada satu keluarga, yaitu namanya Nuh. Ya. Perjanjian itu, keselamatan itu menjadi bagian keluarga. Lalu yang kedua, Abraham itu adalah cikal bakal daripada bangsa Israel. Tentu harus diawali oleh Abraham perjanjian itu bisa berjalan, walaupun Israel itu lahir dari atau nama itu asalnya dari Ishak kan gitu, nama adalah apa? Pemenang atau Yakub ya, Yakub. Sorry, nanti dikat aja itu Dian. Ishak itu. Nanti dikat aja Ishak. Yakub dan Esau, Yakub itu menjadi apa? Menjadi Israel namanya. Ya, nama Israel itu dari Yakub ya, anak daripada Ishak, ya, cucu daripada Abraham. Itulah cikal bakalnya. Lalu bukan terlambat, tetapi polanya begini, Norman. Nuh, saya katakan tadi, sudah ada hubungan lebih dahulu dengan Allah, sehingga ada hubungan baik. Lalu Abraham, dari dia keluar sampai yang Yola tanyakan tadi dalam buku Kejadian 15 ayat 6 itu sudah ada pola atau satu hubungan, satu interaksi di sana antara Allah dengan Abraham. Lalu Allah membuat satu perjanjian. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Ya, sudah ada interaksi antara Allah dengan bangsa Israel. Apa interaksinya? Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan terjadi. Nah, diharapkan di sana kepercayaan bangsa Israel itu tumbuh dan semakin kuat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, setelah itu tumbuh, barulah dibuat perjanjian. Makanya saya katakan tadi, tidak mungkin dua orang berjanji kalau tidak ada komunikasi lebih dahulu, tidak ada hubungan lebih dahulu, karena sulit rasanya ada kepercayaan kalau tidak ada komunikasi lebih dahulu. Setelah ada komunikasi, interaksi, lalu dibuatlah perjanjian. Nah, perjanjian itulah yang di Sinai itu, dengan memberikan dua loh batu. Ya, orang sering salah tangkap istilah dua loh batu. Itu dua loh batu itu memang dua batunya. Karena hukum itu ditulis di batu. Ya, sebelah menyebelah, itu Alkitab katakan. Kalau boleh saya ilustrasikan, inilah satu loh batu, tapi dia ada dua loh batu. Kalau saya boleh ilustrasikan ya. 1 sampai 4, 5 sampai 6. 5 sampai 10 maksud saya. 1 sampai 4, 5 sampai 10. Satu untuk Tuhan, satu untuk pihak pertama dan pihak kedua. Jadi saling mengingat, saling melihat satu dengan yang lainnya. Kalau kita bicara hubungannya dengan buku Wahyu, pengantin pria dengan pengantin wanita, jadi di Sinai itu seperti pertunangan. Ya, kalau boleh ini istilah saja ya. Ini cincin untukmu, ini cincin untukku. Ya, sebagai pengikat dan pengingat bahwa kita sudah berjanji. Nah,
Kira-kira seperti itu Norman gambarannya. Terima kasih. Jadi kembali ya pendeta, Ya. enggak ujuk-ujuk. Enggak ujuk-ujuk. Bukan hanya di Sinai saja diberikan perjanjian Ya. itu, bukan diberikan hukum Ya. itu, karena orang sering melihat, oh itu kan cuman bangsa Israel aja, karena diberikan waktu di Sinai. Tetapi sudah ada cerita-cerita sebelumnya. Oke, terima kasih pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Perjanjian Baru. Saya kirain tadinya kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, mulai dari kitab Injil dan seterusnya. Tetapi ternyata ini adalah pertama kali dalam Perjanjian Lama menyebut apa yang disebut sebagai Perjanjian Baru. Kita lihat ayatnya di dalam Yeremia 31 mulai ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di sini kita kembali lagi melihat kasih Tuhan. Kenapa? Karena yang ayat yang saya sudah baca tadi dikatakan sudah ada perjanjiannya yang sebelumnya, tetapi sudah istilahnya diingkari sama salah satu pihak. Sudah diingkari oleh umat Tuhan. Tapi Tuhan nggak mau, istilahnya nggak mau, oke, udah ingkar, bye gitu ya. Putus, kita nggak ada apa-apa lagi. Tapi Tuhan yang punya inisiatif pertama, dia katakan, akan datang waktunya aku akan memberikan perjanjian baru. Perjanjian baru kepada kamu. Bukan hanya itu, bahkan dikatakan janjinya, ini menurut saya janji yang luar biasa ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Jadi benar-benar kasih Tuhan itu gitu. Walaupun sudah di PHP-in, sudah diingkarin, sudah dikhianatin, tapi Tuhan tetap mau, ayo sini, kita bikin perjanjian yang baru. Ayo sini, kamu akan tetap menjadi umatku. Aku akan memberikan Taurat itu, hukum itu aku akan tuliskan dalam, istilahnya, kamu akan kuberikan hati yang baru, istilahnya kan gitu juga kan. Nah, di sini pelajaran hari Kamis dikatakan, perhatikan juga bahasa di sana, Allah merujuk dirinya sebagai seorang suami bagi mereka. Dia berbicara mengenai menuliskan hukumnya dalam hati mereka, menggunakan bahasa yang berasal dari perjanjian Abraham. Dia mengatakan dia pasti menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Jadi seperti sebelumnya, perjanjian itu bukanlah sekedar persetujuan resmi yang mengikat, sebagaimana halnya hukum pengadilan sekarang ini, tetapi perjanjian itu berhubungan dengan sesuatu yang lebih. Kita dapat melihat dua unsur, kasih karunia dan penurutan. Kembali lagi, kasih Allah terlebih dahulu untuk istilahnya memberikan perjanjian itu, tetapi istilahnya respon dari manusia itu adalah menurut. Allah pasti mengampuni dosa-dosa mereka, Allah akan masuk dalam satu hubungan dengan mereka, dan Allah akan mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan mereka. Sebagai hasilnya, umat menurutinya. Bukan dalam cara menghafal atau seperti mesin, tetapi murni oleh karena mereka mengenal Dia, karena mereka mengasihinya, dan karena mereka ingin melayaninya. Hal ini menangkap inti dari hubungan perjanjian yang Tuhan usahakan dengan umat-Nya. Jadi ini merupakan satu kabar baik ya bagi kita, bahwa Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan hukum itu di dalam hati kita. Jangan berpikir bahwa, aduh perintah Tuhan itu berat. Enggak. Tuhan sudah lakukan segala sesuatu yang Tuhan bisa gitu.
agar kita menjadi umatnya. Yang perlu kita lakukan adalah menurut, istilahnya merespon, bukan karena takut, tapi karena kita punya hubungan dengan Tuhan, karena kita mengenal Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita lihat Nuh, Abraham, bangsa Israel, dan Musa dan bangsa Israel. Nuh, Tuhan katakan, aku melihat di antara orang yang tidak baik ini kamu baik. Abraham juga begitu kan, aku melihat di antara keluargamu yang tidak percaya Tuhan, kamu percaya Tuhan. Nah, bangsa Israel tinggal di antara orang yang tidak mengenal Tuhan, kehidupan mereka memang menunjukkan tidak mengenal Tuhan. Karena mereka berada di tanah Mesir kan sekitar 400 tahun lebih lah ya, sekitar 300-400 tahun lebih. Jadi memang hatinya itu, tabiatnya itu memang benar-benar nggak kenal Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh istilahkan, pelajaran hari Kamis ini new normal. New normal itu begini. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum taping ini masalah masker. Ya, 1 tahun yang lalu lah COVID ini ada kan. Susah banget kita rasanya pakai masker itu gitu. Ya. Tapi bayangkan setiap hari selama 365 hari kita pakai masker. Setelah kita pakai masker 365 hari, apakah kita terpaksa pakai masker atau kesadaran atau menjadi kebiasaan? Menjadi kebiasaan kan? Sama seperti yang tadi Yola bacakan bahwa mereka menurut itu bukan seperti auto mesin, melakukan tanpa sadar gitu, tanpa ada ekspresi dan sebagainya. Tapi memang itu sudah menjadi apa? Kebutuhannya. Jadi kenapa juga dikatakan bahwa perjanjian itu bukan sekedar perjanjian. Perjanjian itu adalah lebih dari itu. Saya mau sampaikan ini. Mungkin pernah dirasakan, saya percaya dirasakan lah, baik orang yang pacaran atau yang sudah berumah tangga. Waktu awal-awal pacaran baru kenal, baru jadian sama pasangan kita kan ada rasa canggung kan, kikuk gitu, grogi, nggak tahu mau ngapain. Tapi sudah berapa kali dating, new normal. Begitu juga sama rumah tangga baru ya. Mungkin bagi yang baru awal-awal menikah dulu, kikuk gitu, mau ngapain ini ya. Setelah pemberkatan ngapain di rumah ya, mau ngomong apa ya. Tapi setelah waktu berjalan, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun, menjadi satu new normal. New normal. Jadi, kalau saya gunakan istilah COVID ini, perjanjian baru itu adalah new normal. Yang dulunya selalu melawan karakternya itu, hati itu kan sama dengan pikiran. Pikiran itu kan yang mengontrol kita punya tindakan. Yang tadinya rebel, istilah Norman itu, Tuhan ingin apa? Ingin rubah. Jadi kalau dari teknologi, chipnya itu mau diganti gitu loh. Kan chip itu yang menggerakkan kan gitu. Tadinya chipnya yang suka melawan, dicabut, diganti dengan chip yang apa? Yang suka menurut lah, kira-kira begitu. Tapi itu ilustrasi ya Pendeta ya. Ilustrasi. Jadi jangan sampai orang mikir, oh ini bukan itu ilustrasi, dibikin tidak. Bukan, itu ilustrasi saja kan. Nah, bahasa Daud adalah pemazmur, maksud saya. Bahasa pemazmur adalah apa? Akan menaruh firman-Mu di hatiku, di pikiranku. Ya, kalau istilah chip ya, bukan berarti ada chip yang lain. Istilah chip itu adalah, itu kan otaknya daripada robot. Otaknya apa? Inti daripada manusia itu adalah brain-nya. Brain itu buku Amsal katakan sama dengan apa? Dengan hati. Kira-kira itu Yola. New normal kalau saya menggunakan istilah sekarang yang terjadi. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita hampir di ujung pembahasan kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di hari Jumat, pendalaman dan kesimpulan Pak Pendeta. Baik. Seperti biasa ya, saya suka dengan ilustrasi, dengan cerita. Kalau masalah ayat dan keterangan soal sahabat boleh dibaca saja di sini. Oke, kembali saya tadi keluarkan istilah ujuk-ujukan gitu. Kan
ada memang orang katakan jatuh cinta pada pandangan pertama, ada, itu ada. Tapi kan nggak pernah lah yang saya tahu begitu ketemu langsung, oh aku cinta padamu, mari kita menikah, kan enggak. Kan begitu, lihat dulu, lalu terjadi komunikasi, interaksi sekian lama, baru timbul rasa percaya, baru kan buat janji. Ya udahlah kita jadian yuk. Jadian dalam arti yang lebih serius ya. Dengan cara bagaimana? Yuk kita tunangan lah. Kan gitu. Tunangannya apa? Ya ada orang yang tukaran cincin. Nah itu macam-macam. Itu kan budaya masing-masing. Nah, pihak pertama dengan pihak kedua harus membukukan itu. Ya dituliskan. Agar secara legalnya itu sah gitu. Dan ada saksinya. Lalu setelah itu kita kan dalam suasana new normal. New normal dalam arti kita harus hidup sebagai seorang yang sudah punya pasangan dan punya perjanjian. Dan itu terjadi tidak ujuk-ujuk juga gitu loh. Tidak ujuk-ujuk juga. Saya punya ilustrasi begini, istilah tidak ujuk-ujuk itu. Saya tidak tahu Norman dengan Yola masalah lagu Sion, ini mau bicara lagu Sion. Kita akan ada lagu Sion baru edisi lengkap. Terus terang di kepala saya sampai sekarang masih tabrakan itu lagu-lagu itu semua. Dan saya terus terang saja, kami di rumah masih pakai lagu Sion lama. Saya bukan mau katakan tidak suka lagu Sion. Yang mau saya katakan adalah saya sekarang umur 50 tahun. Bolehlah saya katakan saya dengar lagu Sion lama itu sejak umur 5 tahun lah dimulai. Dengan kata lain saya membiasakan itu 45 tahun. Dengan lagu-lagu Sionnya edisi lama. Lalu untuk dirubah dalam waktu 1 tahun itu kan sulit. Kalau kita merujuk kepada pengalaman Musa berada di Mesir belajar kan 40 tahun. Lalu dia di padang gurun itu 40 tahun. Dengan kata lain untuk jadi 0 itu harus balance. Kalau merujuk kepada itu dengan pengalaman saya, dengan kata lain saya harus 45 tahun ke depan gitu. Baru 0. Nah, tetapi kabar baiknya adalah Tuhan membantu kita untuk merubah itu. Kan itu istilah yang tadi Yola sampaikan. Tuhan akan merubah hati. Merubah bukan berarti memaksa. Kita tidak punya kemampuan untuk merubah itu. Tapi Tuhanlah yang memampukan kita, membuat kita menjadi apa? Berubah. Dengan kata lain, kita bisa menjadi new normal. Bukan kekuatan kita, bukan. Tapi Allah yang memulai, Allah yang membuat kita bisa apa? Berubah. Nah, pihak kita adalah, mari kita mengikuti perjanjian yang sudah apa? Tertulis di sana. Nah, perjanjian itu adalah ekspresi dari tabiat siapa? Tabiat Allah. Nah, ekspresi itu kan diringkaskan dalam satu kata saja, kasih. Iya. Kan itu. Yang tadi di awal kita bicara kasih agape itu, kasih yang berlandaskan apa? Prinsip. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung perjanjian. Sudah ada interaksi dulu, timbul rasa percaya, baru apa? Mengadakan perjanjian, baru kita akan tiba di new normal. Dan itu pun tidak ujuk-ujuk juga berubah. Ada proses. Kalau kita bicara dari doktrin gereja, kepercayaan gereja kita, itulah namanya justification, sanctification dengan glorification. Kita dalam suasana sanctification itu berlangsung setiap. Itu kira-kira Yola kesimpulan yang boleh saya sampaikan dari ilustrasi. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Norman sudah berdiskusi dengan kita pada saat ini. Perjanjian dilakukan oleh dua pihak. Tapi perjanjian Allah adalah inisiatif Allah terlebih dahulu yang datang kepada kita umat manusia. Yang tidak selevel pencipta dengan ciptaan, tetapi Allah yang terlebih dahulu datang dan menepati janjinya, bahkan ketika kita yang mengingkari janji itu, Allah datang untuk memberikan perjanjian yang baru kepada kita. Bagaimana respon kita setelah mempelajari hal ini? Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.